dikuasai investor, Krama Adat Canggu dilarang mengais rejeki di Munduk Catu. Nah, ini kan bahwa kalau jatuh ke tangan pebisnis, maka kawasan itu pasti akan dikelola untuk kegiatan ekonomi produktif. Yang ujung-ujungnya, ya kasus-kasus yang sudah pernah terjadi. Masyarakat sulit melaksanakan aktivitas di kawasan itu. Harus ada izinnya. Ya, contoh juga kembang api kemarin di Vins itu. Janganlah persewaan dulu yang dijadikan objek untuk menambah kas daerah. Tetapi optimalisasi dulu piutang pajak tertunggak. Yang besarnya di tahun 2023 itu masih hampir 1 triliun. 12,1 triliun APBD tahun 2024. Sekarang di APBD 2025, pasti Bang Erwin akan ketawa ini. APBD Badung diproyeksikan 10,44 triliun. Kok bisa turun? Itu. Dari 82 km tuh berapa ya lahan yang sudah disewakan oleh PMK, sudah disertifikatkan dan disewakan ke investor oleh PMK Badung. Ini A1 ya beritanya gitu, bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan langkah-langkah gitu ya untuk ada namanya family office, keluarga kaya, dia tinggal di wilayah Kabupaten Badung yang belum terhitung PHR-nya. Belum. Kenapa? Gitu ya pertanyaannya. Kenapa? Karena mereka lebih baik. Saya di daerah pariwisata hampir juga sering ditawari gitu ya oleh warga negara asing untuk menjadi nomini. Berapa persentase, berapa komisinya kalau udah di nomini? Asik pertanyaannya. Ngeri itu, Pak. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat datang Bapak Wayan Puspa Negara SP MSI. Apa kabar nih Pak? Lama kita nggak jumpa nih. Ya. Dulu waktu COVID waktu sempat COVID, kita podcast waktu Pak Puspa Negara bikin status heboh masan orang Bali lagi stres. Kita akan demo besar kultural gitu. Ya, karena waktu itu kita dimakan himbauan. Oke Pak, terima kasih Pak ya sudah datang kembali ke podcast Jak Bali. Dan sekarang saya ingin bahas isu yang juga viral sekarang Pak. Ya. Mengenai pesisir atau lahan di pantai yang disewakan atau disertifikatkan dulu oleh PMK Badung kemudian disewakan ke investor. Yang pertama itu kan sempat ramai juga di Pantai 5 Prerenan dan Pantai Munduk Catu Canggu. Ini yang terakhir. Nah Pak yang lihat di kartu namanya sebagai ketua fraksi Gerindra DPRD Badung juga Bang Nah tentunya Pak kan pasti tahu lah secara hukum bagaimana, apakah memang sudah sesuai atau apakah DPR dilibatkan sebelumnya atau ini seperti apa nih sebenarnya Pak masalah ini Pak? Mungkin bisa jelaskan. Oke, Bli Erwin, salam semangat dulu gitu ya untuk semuanya. Pertama, kalau kita melihat situasi di Kabupaten Badung, memang bicara Badung adalah bicara sesuatu yang seksi gitu ya. Nah, masyarakat di kawasan destinasi pesisir Badung ini kan panjangnya kurang lebih 82 km. Di 2 titik ada persoalan. Sebenarnya banyak persoalan sih. Yang kita angkat hari ini adalah berkaitan dengan persewaan. Jadi pemerintah Kabupaten Badung menyewakan lahan milik. Sebelum disewakan kan pemerintah PMK Badung mensertifikatkan dulu yang sebelumnya sudah. Yang dengar cerita begini Pak dari prajuru ya. Ampurut yang potong dulu ya. Dari 2 minggu lalu kalau nggak salah yang dihubungi oleh salah satu prajuru di daerah Canggu, Klian kalau nggak salah, Klian adat itu, dia protes, ternyata ini semua warga ini lagi protes nih masalah nih PMK Badung, padahal dari dulu desa adat sudah meminta tanah itu agar dikelola oleh desa adat. Betul. Tapi dari dulu tidak dikasih. Dan sekarang justru PMK Badung yang mensertifikatkan disewakan ke investor begitu.
Dan itu juga dikatakan oleh Pendesa Canggu. Ya. Nah, gitu Pak. Oke. Jadi gini, saya masuk ke clue yang lebih tajam sekarang. Yang pertama kita akan mendengar, saya terusik itu adalah ketika kasus di Pantai Lima. Di situ kan masyarakat Prerenan melakukan gugatan kepada Bupati Badung. Oh iya. Ya, terkait dengan tanah ini yang dianggap oleh masyarakat bahwa kawasan pesisir ini kan jelas sebenarnya. Ada undang-undang pesisir di mana kawasan pesisir itu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat pesisir. Dan munculnya upaya masyarakat untuk melakukan gugatan hukum kepada pemerintah, kita pandang ini ada satu aspirasi yang patut kita tindak lanjuti di pemerintahan Kabupaten Badung, karena di pemerintahan itu kan sebenarnya sudah ada pengawas internal. Jadi aparatur pengawas internal pemerintahan atau APIP. Sehingga menjadi pertanyaan buat kami, kenapa sampai masyarakat mem-PT-UN-kan bupati? Berarti ada sesuatu gitu. Sebenarnya pemerintah itu kan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dia berpayung pada regulasi. Tapi regulasi itu ada yang regulasi yang sifatnya merupakan ketetapan bersama antara pemerintah dengan DPR, namanya peraturan daerah. Ada yang menjadi kebijakan bupati sendiri, namanya peraturan bupati atau SK bupati. Oh, kalau SK bupati itu tidak harus melibatkan. Tidak. Jadi itu adalah kebijakan dari bupati. Setelah saya coba cermati, rupanya ada bupati mengeluarkan surat keputusan khusus gitu ya, berkaitan dengan persewaan aset di Kabupaten Badung atau BMD, barang milik daerah, yang patut kita pertanyakan karena terlihat ada sesuatu yang tidak lazim. Tidak lazimnya itu adalah, kembali tadi, Undang-Undang Pesisir jelas, public space atau area publik itu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk masyarakat. Siapapun boleh memasuki area itu tanpa kecuali. Karena tujuan dan kemanfaatannya jelas. Tidak hanya dari sektor ekonomi semata, tetapi bagaimana masyarakat bisa mendapat manfaat yang luas dari perspektif sosiokultural. Jadi dari kegiatan sosial maupun kegiatan budaya. Masa masyarakat melaksanakan kegiatan sosial dan budaya harus minta izin di di area public space? Kan itu dasar kita berpikir. Nah, setelah disewakan kepada pihak investor, tentu kami pertanyakan, kenapa kawasan pesisir yang sesungguhnya lebih mengarah kepada public space yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dari perspektif sosiokultural, kok cenderung diarahkan kepada hal yang sifatnya ekonomis. Sehingga kita berpikir gradual sekarang. APBD Badung tahun 2024 ini kan diproyeksi defisit. Kurang lebih 3,4 triliun dan itu adalah hasil verifikasi gubernur. Jadi kita tidak menyebut dari point of view kita. Hasil resmi dari verifikasi gubernur terhadap APBD Badung perubahan di tahun 2024 itu diproyeksi berpotensi mengalami defisit 3,4 triliun. Terus mau menutupinya itu dari mana? Kan itu. Biasanya APBD defisit itu hal yang wajar. Tetapi melihat dari besarnya silva. Sisa lebih penganggaran tahun sebelumnya. Jadi silva itu menjadi tolok ukurnya. Tapi sekarang silvanya kan tidak terlalu besar. Kemudian belanja modal terutama sangat besar. Kurang lebih 2,4 triliun di anggaran perubahan, sedangkan di anggaran induk hanya 1,4 triliun. Sehingga pikiran kita, masyarakat pun akan berpikir, kok sampai menyewakan lahan pesisir, apakah digunakan untuk menutupi defisit gitu? Meskipun muncul, banyak pihak, muncul semacam spekulasi begitu. Spekulasi masyarakat. Dan spekulasi ini masuk akal. Di satu sisi, harga persewaan menjadi sesuatu yang menarik untuk kita kulik. Itu kan yang di Munduk Catu. Munduk Catu itu 151.000 per meter. Per meter. Atau kalau kita konversi per are, jadi 1 juta. 15 juta per are per tahun. Kalau kita konversi kan. Nah itu dikali 5 tahun dengan luasan 17,3 sehingga dapat nilai 1,3 miliar. Itu katanya sudah melalui proses appraisal
entah dari mana gitu ya. Yang menentukan tim appraisal itu siapa? Sebenarnya appraisal itu kan ada appraisal independen. Kemudian pemerintah juga boleh melakukan appraisal, tetapi kan appraisalnya pemerintah kan harus diuji publik, diumumkan gitu. Nah, sekarang kita melihat katanya PJ Sekda itu sudah melalui proses appraisal dan sudah ada dasar hukum. Ya. Dasar hukumnya adalah tadi keputusan bupati yang kita pandang SK yang dikeluarkan oleh bupati ini agak ada big question mark gitulah. Ada tanda tanya karena itu kan menyangkut aset daerah. Meskipun DPR tidak mempunyai fungsi di situ, tetapi dalam kerangka pengawasan kita memandang dari perspektif harga sebagaimana aspirasi masyarakat. Di situ kan zonanya zona pariwisata. Ya, bolehlah dalam ekonomi kita kenal dengan nama hot zone. Berarti daerahnya ramai, memiliki nilai strategis dari perspektif ekonomi pariwisata. Kalau hanya disewakan dengan harga 15 juta per are per tahun, sementara di kawasan itu dari perspektif properti gitu ya, yang pasti tinggi loh. Ya, pasti ya bisa 3-4 kali lipat gitu ya. Dari proyeksi kita, ini maaf, kita juga kan punya pengamatan empirik ya, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang terjadi di lapangan terhadap pertumbuhan persewaan. Kita perkirakan persewaan di situ kisarannya antara ya 40 juta sampai 50 juta per are per tahun. Kalau kita mau hitung-hitungan properti dan menyewakan aset untuk ekonomis. Tapi kan saya katakan di awal, aset pemerintah itu lebih baik fungsinya adalah fungsi kemanfaatan untuk masyarakat. Sekarang kita harus bisa berhitung bahwa aset daerah itu harus dihitung variannya terhadap kemanfaatan. Yang saya maksud adalah, yang pertama, secara sosiokultural, apakah masyarakat bisa mendapatkan manfaat yang besar dari adanya aset dari pemerintah daerah yang ada di pesisir. Misalnya untuk kegiatan budaya, masyarakat tidak perlu minta izin kemana-mana, mereka bisa. Kemudian kegiatan sosial masyarakat, misalnya olahraga, atau jogging, atau kegiatan santai, masyarakat tidak perlu dapat izin kemana-mana. Sekarang pertanyaannya, kalau tempat itu disewakan, berarti masyarakat pasti perlu permission ke tempat itu. Faktanya kalau beli Erwin kemarin itu ada berita, yang kembang api itu. Nah, selain kembang api, ada juga. Ada juga. Coba saya lihat nih, biar saya tidak salah. Berita pastinya adalah, nah ini, dikuasai investor, Krama Adat Canggu dilarang mengais rejeki di Munduk Catu. Nah ini kan fakta. Artinya masyarakat mulai merasa asing di tanahnya sendiri, kan itu. Pemerintah di satu sisi fungsinya sebagai pengayom. Di sisi lain, kalau sampai masyarakat merasa menemui kesulitan dan atau ya ada pelarangan di public space, ini artinya pemerintah fungsi utamanya sebagai pengayom sudah tidak masuk. Disitulah fungsi kami sebagai DPR. Kenapa hak-hak masyarakat menjadi terkikis ketika pemerintah mengambil tujuan ekonomis terhadap asetnya? Padahal secara sosiokultural, kawasan itu harusnya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk masyarakat. Nah yang sebelumnya kan di sana menurut berita itu memang masyarakat atau masyarakat adat yang menyewakan payung itu ya, seperti di gambar itu. Nah pertanyaannya, apakah siapa yang menyewakan payung ini? Duitnya kemana? Ataukah mana lebih besar potensi menyewakan payung ini atau mengontrakkan kepada investor yang katanya menurut saya berita yang saya baca tidak akan dijadikan apa ini, hanya untuk view aja biar bersih. Tidak ada yang menyewakan payung, sehingga yang nginep di hotel di belakang itu katanya lebih nyaman melihat view gitu. Nah ini siapa nih? Kalau memang adat dari dulu meminta agar bisa mengelola, berarti sebetulnya dulu adat yang ingin membuat bisnis di sana gitu, atau gimana itu? Sebenarnya gini,
beberapa kawasan pantai, ini disclaimer dulu ya, di Kabupaten Badung ini kan dikelola oleh desa adat. Jelas sudah, itu aturan undang-undang untuk kawasan pesisir untuk kesejahteraan masyarakat pesisir. Dalam pengelolaan oleh desa adat, tentu ini pertama berbasis community, berbasis masyarakat. Jadi masyarakatlah yang dikedepankan. Nah, kalau kita melihat di Munduk Catu ini, persewaan kepada investor hanya untuk view, kan gitu, hanya untuk view. Sementara kalau ada kegiatan masyarakat di kawasan itu, dia harus minta izin ke ya yang menguasai, kan gitu. Nah, pasti akan ada ego sektoral. Pasti, karena dia sudah merasa milik. Nah, ego sektoral inilah yang akan memunculkan kelak kemudian, coba nih saya tanya Bang Erwin, apakah pelaku usaha hanya akan memanfaatkan untuk view saja dalam masa jangka panjang? Kalau saya jadi pengusaha, enggak. Itu jawabannya. Pengusaha, kan? Otak pengusaha saya kan tahu. Nah, kebanyakan teman-teman saya kan pengusaha juga, otak pengusaha yang penting untung gimana pun caranya. Pengeluaran seminimal mungkin, untung sebesar mungkin, kan gitu. Itulah otak yang pengusaha kan. Itulah yang menjadi titik kekhawatiran masyarakat termasuk kami. Bahwa kalau jatuh ke tangan pebisnis, maka kawasan itu pasti akan dikelola untuk kegiatan ekonomi produktif. Yang ujung-ujungnya, ya kasus-kasus yang sudah pernah terjadi. Masyarakat sulit melaksanakan aktivitas di kawasan itu. Harus ada izinnya. Ya, contoh juga kembang api kemarin di Vins, itu kan. Jangan-jangan itu juga sama kasusnya begitu. Di depan Vins itu jangan-jangan sudah kita lahan dikontrakkan untuk Vins. Presume innocence ya. Kalau Pak dengarnya seperti apa? Sama juga itu. Kalau yang saya dengar, masyarakat sih mencibir. Jangan-jangan juga kan. Jangan-jangan juga sama. Sehingga Vin seenaknya begitu kan. Nah, padahal itulah public space harus bisa dinikmati seluas-luasnya oleh masyarakat kita. Karena itulah tujuan alam ini diciptakan untuk manusia bisa berharmonisasi dalam trihita karana itu kan gitu. Nah, jadi kalau kita mau memperkuat ketahanan adat budaya kita mulai dengan yang mengamankan kawasan-kawasan public space itu memang untuk kegiatan publik, bukan kegiatan bisnis. Kecuali ya, ketika kegiatan sosiokultural terpenuhi secara sempurna, itulah bahasanya, masyarakat dijamin bebas melakukan aktivitas, kegiatan budaya bebas. Jelas lah artinya. Artinya ada yang bisa kita manfaatkan secara ekonomis. Fakta dari tempat ini kan bukti ada gugatan. Kalau sudah ada gugatan, artinya masyarakat merasa sudah tidak nyaman dengan persewaan ini oleh pemerintah. Oleh karena itu kami dari Dewan, kami punya hak. Pertama, hak menanyakan kepada eksekutif terkait dengan persewaan ini. Kami mohon dilakukan secara transparan. Kan itu fungsi pengawasan kami. Konkretnya transparan seperti apa harusnya sekarang, Pak? Konkret yang pertama adalah appraisal. Siapa yang melakukan appraisal dan dilakukan kapan? Apakah masyarakat dilibatkan ketika dilakukan appraisal? Karena kawasan public space itu jaminannya adalah masyarakat juga menjadi bagian dari area public space itu. Sehingga masyarakat harus dilibatkan. Maksud kami adalah ketika melakukan appraisal, tokoh-tokoh masyarakat minimal kepala desa atau bendesa adat dilibatkan di situ karena fungsi mereka adalah fungsi sosiokultural. Nah, pelibatan itu yang tidak ada mungkin ya pemerintah perlu lebih prudent dalam kondisi ini. Karena zaman sekarang masyarakat tahu bahwa public space itu adalah area mereka. Nah, sehingga bagi kami ingin pertama pemerintah transparan dari perspektif appraisal. Siapa yang melakukan appraisal, kemudian seperti apa hasilnya. Ini kan tidak ada publis. Yang kedua adalah masalah harga. Harga jangan kita hanya menghitung harga per are per tahun dari perspektif menyetor ke kas daerah. Katanya Badung kaya. Masa hanya ingin mendapat pendapatan dengan persewaan? Persewaan begitu. Gitu. Padahal Badung itu sebenarnya tinggal klik aja dari pajak hotel, restoran, dan hiburan sesuai Undang-Undang 1 tahun 2022 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Badung sudah memiliki 10% aset dari setiap usaha pariwisata yang ada di Kabupaten Badung. Hotel, restoran, bar, pub, spa, villa, karaoke, kondotel, kondominium, townhouse, 10% sudah di tangan. Artinya setiap usaha pariwisata Badung otomatis
sudah punya saham 10%. Kenapa harus sampai menyewakan lahan untuk di-store ke kas daerah? Maksimalkan produk perundang-undangan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten kota. Berarti menurut Pak Pusponegoro tidak maksimal, belum maksimal atau tidak maksimal? Nah, saya tidak bicara maksimal atau tidak maksimal, tapi saya nyatakan belum efisien, belum efektif, dan belum produktif penagihan pajak hotel, restoran, dan hiburan kita yang berakibat. Ada dua hal nih, Erwin. Pertama ada namanya piutang pajak PHR. Itu Bandung pajak PHR artinya pajak yang harusnya sudah masuk, tapi menjadi piutang di pelaku usaha. Artinya pelaku usaha memegang uang yang harusnya di-store kepada pemerintah daerah karena sifatnya cash basis. Nah, karena sifatnya cash basis. Nah, oleh karena itu kita berharap ada optimalisasi terhadap piutang pajak. Janganlah persewaan dulu yang dijadikan objek untuk menambah kas daerah. Tetapi optimalisasi dulu piutang pajak tertunggak yang besarnya di tahun 2023 itu masih hampir 1 triliun. Hampir kurang lebih 800-an miliar. Sehingga ini kita maksimalkan ini dulu. Kok bisa gitu? Saya belum paham kok bisa ada piutang itu, Pak. Gini, piutang itu tercipta ya juga masalah COVID kemarin ya, tapi sebelum COVID sudah ada piutang pajak. Sudah ada karena gini. Pelaku usaha menyetorkan PHR-nya berdasarkan self-assessment. Jadi dia yang mengatur sendiri berapa dia harus nyetor dengan catatan angkanya 10%. Oke. Nah, dari self-assessment itu dia memverifikasi hasil pendapatannya dalam 1 bulan. Total. Dipotong 10% itu di-store ke pemerintah daerah. Pertanyaan saya ke Bang Erwin juga. Yakin enggak pengusaha itu punya satu pembukuan terhadap pendapatannya? Nah, kalau sudah begitu jawabannya, berarti ada second opinion atau kertas kedua, portofolio kedua dari pelaku usaha yang dipakai untuk pajak PHR karena dia punya kesempatan 1 bulan untuk menyetor. Bahkan saya dengar ada 3 itu lagi. Nah, makanya banyak-banyak gitu ya. Nah, sehingga kita ingin ini dimaksimalkan. Jangan ujuk-ujuk menambah kas daerah yang potensinya sangat besar kita lupakan, apa ya istilahkan ya, ngutang kandek, nuduk jauh. Ya, ini harusnya maksimalkan PHR ini, karena ini sudah 10% aset dan omset. Nah, kita bicara omset, tidur saja pemerintah Kabupaten Badung sudah mendapatkan 10% dari total omset dolar yang masuk ke Badung. Per pembelanjaan, per pengeluaran, bukan bicara per hari atau per bulan. Sudden payment. Jadi sekarang bayar, sekarang 10% itu masuk ke kas daerah. Yang perlu kita benahi kan sistematika pengambilan PHR itu. Undang-undang memang mengatakan self-assessment. Tapi kan kita punya teknologi. Teknologi lah kita perkuat, investasi di teknologi. Biar transparan gitu ya, biar lebih mudah, transparan gitu. Ya, jangan investasi pada hal-hal yang lain dulu lah gitu. Meskipun infrastruktur kita juga seperti kerakap tumbuh di batu gitu ya. Nah, lanjut kembali ke angka persewaan ini. Masa sih pemerintah Kabupaten Badung mau menambah kas hanya dengan 1,3 miliar yang potensi kita lebih dari 1 triliun dari pihak PHR. Nah, betul. Sekarang gini, belum kita bicara tourist levy. Pernah dengar tourist levy? Yang pungutan wisatawan 150.000. Dengan terbitnya Undang-Undang Provinsi 15 2024 bahwa Bali sudah memiliki undang-undang dan ada kewenangan untuk melakukan retribusi atau pungutan terhadap wisatawan. Besarnya 150.000. Hitung aja beli Erwin, jumlah wisatawan yang masuk ke Bali di tahun 2019 itu ada 6 juta. Sekarang diproyeksi 7 juta. 7 juta kali 150.000 itu hampir 1 triliun. Iya. Itu potensi besar, meskipun itu kewenangan provinsi. Dan itu baru bisa berhasil dipungut 30% aja. Nah itu, seperti itu. Alasannya karena macam-macam. Harusnya kalau itu dibuat teknologi. Saya kan pernah mendengar curhatan turis kok ribet sekali cara bayarnya. Gimana saya disuruh bayar tapi ribet.
Bisa nggak sih Pemprov Bali itu bikin sistem yang tinggal tit gitu, kayak kita beli di Alfamart itu udah bisa kiris di warung sebelah ini udah bisa kiris tit gitu kan? Betul, Beli Erwin, maksud saya adalah itulah contoh PHR itu ya seperti itu. Harusnya begitu. Ya, berarti Beli Erwin bilang kan tadi 30%. Kalau PHR Badung baru 30% hari ini, barulah pendapatan APBD cuman 10,44 triliun. Berarti lagi 70%-nya di mana? Berarti potensi pendapatan Badung dari PHR harusnya tidak hanya 10,4 triliun yang dicanangkan. Berarti bisa 3 kali lipat dari itu kalau dimaksimalisasi proses pajak hotel, restoran, dan hiburan ini. Terus pertanyaan saya sama Beli Erwin, berapa sih sesungguhnya potensi PHR di Badung? Sebelum kita bicarakan kenapa ini harus disewakan. Jumlah hotel di Badung, Beli Erwin tahu berapa jumlahnya? Nggak tahu. Kan menarik itu pertanyaan Pak, berapa sih sebenarnya potensi pendapatan di Badung itu ya Pak ya? Makanya kalau berarti potensinya sekarang ini belum digali maksimal itu berarti Pak. Ya, apa yang dikatakan oleh Beli Erwin, saya seperahu gitulah. Satu, potensi belum digarap dengan efisien, efektif, dan produktif. Yang kedua adalah kita perlu pemerintah sungguh-sungguh fokus dan bekerja keras berkaitan dengan kepariwisataan kita. Ya kan masyarakat yang didestinasikan merasa ini sama. Di Munduk Catu, Pantai Lima, kan mereka merasa mereka store pajak PHR, tapi apa yang menetes ke mereka? Ya kadang ada, kadang nggak ada. Artinya sekarang kita ingin melihat pemerintah jangan ujug-ujug melihat aset sebagai nilai ekonomis yang akan dijadikan kontributor kepada pendapatan asli daerah. Aset lebih diarahkan kepada kemanfaatan sosiokultural masyarakat dan pertahanan ekologi. Maksud saya ketika lingkungan kita tidak rusak, ketika lingkungan kita tidak jatuh ke tangan investor, ketika lingkungan kita masih seperti apa adanya, justru memiliki nilai yang luar biasa. Karena disitulah ada panoramik atau kesejatian alam yang bisa kita nikmati. Nah, oleh karena itu, saya selain tadi proses transparan yang kita pertanyakan, kemudian proses appraisalnya kita pertanyakan, ketiga nih, Beli Erwin, pelibatan dan peran serta partisipasi aktif masyarakat terhadap aset tersebut. Misalnya gimana itu? Sejauh mana tetua adat, tokoh adat, tokoh-tokoh non formal, yang formal dilibatkan dalam proses ini. Kenapa? Negara ini adalah milik masyarakat. Berarti pelibatan itu harus dilakukan. Ini kan negara menjamin, memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada masyarakat. Ketika ini direpresentasikan, saya kira tidak akan terjadi masalah. Karena inilah yang ketiga ini. Tidak adanya pelibatan dan peran serta masyarakat dalam perumusan mau diapakan tempat itu. Oh, ya kan? Tapi kan sudah musrenbang, ada musrenbang. Tidak jalan atau gimana? Gini, musrenbang boleh ada. Tapi kenapa ada pokok-pokok pikiran lagi? Nah, artinya musrenbang itu ternyata tidak cukup mampu merecovery aspirasi dari masyarakat secara utuh. Karena biasanya diwakili oleh kelompok-kelompok tertentu gitulah. Ya. Pertanyaan saudara misalnya Kelian Banjar kadang bisa diikuti bisa enggak oleh keramuannya kan gitu. Sehingga kita butuh ada tokoh-tokoh non formal. Ya kan yang bisa dilibatkan dalam memformulasikan ini. Termasuk angkanya tadi. Itu kan bisa debatable tentang berapa nilainya. Disandingkan kemudian dengan angka dari kemanfaatan yang didapatkan oleh masyarakat jika itu tidak disewakan. Nah, tadi kan pertanyaan beliau, itu udah yang saya kalau dipasang payung-payung oleh masyarakat dan digarap oleh masyarakat adat, berapa potensinya setahun bahkan 5 tahun? Yang kita pikirkan tidak potensi ekonomis, tidak semata ekonomis, tapi lebih kepada bagaimana masyarakat bisa menikmati ruang bebas itu sebagai tempat mereka bersosialisasi dan memperkuat culture. Kan itu sebenarnya kita harus buat highlight-nya di situ dulu. Sehingga nilai ekonomis itu adalah nilai yang kesekian dari pemanfaatan aset. Ya kan? Nah, oleh karena itu saya tetap dalam kerangka melihat ini sebagai sesuatu yang tidak lazim. Tidak lazimnya kan tadi appraisal, transparansi, partisipasi masyarakat dalam perumusan ini.
Dan sekarang kita bicara angkanya. Itu kan kalau kita bicara di sana itu adalah hot zone yang persewaannya rata-rata, coba beli Erwin buka di Google lah terkait persewaan di kawasan itu. Itu harganya rata-rata 40 juta per aro per tahun atau bisa 50 juta per aro per tahun. Oke, nah, harusnya kalau hanya jauh disewa, dari angka itu ya, lah gitu. Kalau misalnya disewa dengan 151.000 atau 15 juta setahun, saya kira ini pemerintah kalau hanya memikirkan ke kas daerah, saya kira akhirnya saya kira gini. Saya kira kas daerah bertanya balik. Masa hanya segitu mau mengangkat kas daerah dengan persewaan itu kan gitu. Nah, akhirnya muncul perspektif atau opini begini di netizen, Pak. Artinya komisinya berapa itu satu, terus akhirnya wah ini cuman yang nampak aja segini, yang di luar ini mungkin ada deal-dealan lain, misalnya dengan yang resmi angkanya segitu, tapi yang masuk ke pribadi beda dengan perjanjian tertentu. Tapi mungkin nggak sih ada yang begitu-begitu? Makanya bahasa saya kan patut diduga. Patut diduga kan begitu. Inilah yang keempat yang ingin saya sampaikan gitu ya. Patut diduga karena saya kan ada di pesisir juga. Oh, Pak. Saya kan melihat juga aset-aset pemerintah di pesisir seperti apa. Biasa kan, ya kalau dibilang tahulah sedikit kan gitu. Saya ada keyakinan seperti yang Beli Erwin sampaikan. Karena, contoh ya, transaksi di notaris dengan kwitansi biasanya. Kwitansi lah kan gitu, yang di store dengan angka sekian. Ini kan udah fenomena biasa. Sehingga tadi kembali pertanyaan saya masalah transparansi itu. Apakah ada anasir lain dari angka yang sudah dinyatakan ke publik? Kan itulah transparansi kepada masyarakat. Nah, oleh karena itu masyarakat berhak menanyakan kepada pemerintah. Daripada masyarakat yang bertanya, kasihan dong, ada perwakilan, kenapa kita tidak ambil inisiatif? Dalam kerangka itulah saya mengambil inisiatif untuk menanyakan kepada eksekutif tentang transparansi, tentang partisipasi masyarakat terhadap kondisi itu, dan appraisalnya. Dan terakhir, ya terhadap regulasi yang dikeluarkan oleh Bupati terhadap nilai sewa, dan terhadap keputusan Bupati tentang membolehkan persewaan itu. Nah, itu kan bisa membuka ruang. Bagi saya ya, bagi kita, bisa membuka ruang untuk kita minta kepada, pertama ya, aparat pengawas internal pemerintahan. Dalam hal ini inspektorat. Nah, itu kan kita punya yang terdekat inspektorat dulu. Sebelum kita bicara BPK, sebelum kita bicara KPK. Sebenarnya kita dari fraksi Gerindra sudah ingin cepat meminta tanggapan dari aparatur pemeriksaan internal pemerintahan atau APIP ini tentang kondisi ini. Ini kan semua saling kait-mengkait gitu. Ya, karena kita butuh APIP inilah yang lebih dulu harus bisa agar tidak jadi salah atau malfunction. APIP inilah yang meluruskan dulu. Kalau harus pengembalian, dikembalikan. Kalau harus di renewal atau diulang. Kalau harus direvisi. Dan kita bersyukur ada media gitu. Kalau tidak ada media mungkin undercover buy. Tidak ada yang tahu gitu. Ya, kita berterima kasih sebenarnya kepada media yang jauh lebih tajam intuitifnya. Tapi bisa nggak Pak, misalnya ada yang protes sekarang ini, akhirnya diubah gitu dia aturannya gitu? Sebenarnya sederhana, change eternally. Perubahan itu yang kekal, dan kita kan punya aturan. Makanya ada aparat pengawas internal pemerintahan. Berarti ketika ada sesuatu yang ganjil, pasti akan dilakukan evaluasi di dalam. Revisi adalah hal yang biasa. Perubahan adalah hal yang biasa. Makanya kita ingin mendapatkan penjelasan dari APIP terlebih dahulu, kemudian kepada eksekutif sendiri. Kalau memang ini tidak sesuai dengan, pertama adalah regulasi dan turunannya. Yang kedua adalah tadi, kehendak masyarakat sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kondisi ini, lebih menguntungkan orang lain ketimbang masyarakatnya, ya menurut kami harus dievaluasi. Kalau harus pengembalian. Sama dengan BPK. Kalau BPK menemukan ada kejanggalan dalam administrasi, itu kan pengembalian.
Betul. Ya, minimal dalam waktu 60 hari. Misalnya sekarang sudah berjalan kontrak, tahun depan misalnya diubah lagi aturan, dikembalikan lagi uangnya gitu. Tidak masalah, tapi kan terlihat pemerintah tidak cermat. Oke. Kan gitu. Dan tidak cermat dan tidak prudent dalam mengambil kebijakan khusus. Makanya dalam hal ini yang dipentingkan adalah pemerintah itu adalah sebagai pemegang kebijakan publik dan mengambil keputusan politik. Yang harusnya kedua hal ini bisa disinkronisasikan dengan situasional di masyarakat yang harusnya memberikan ruang kepada masyarakat untuk tidak sampai komplain gitu. Kalau masyarakat komplain artinya ada fungsi pemerintah yang... Tapi anehnya begini Pak, saya ngobrol-ngobrol dengan orang-orang di Badung gitu, dan yang kebetulan di pesisir gitu. Emang kok tumben ada kejadian begini, emang baru atau memang sudah lama nih ada fenomena begini, kontrak-kontrakan disewa? Udah dari dulu beli gitu. Dari zaman Gesto udah ada gini. Nah, berarti dari dulu Pak ya sudah ada di pemerintah itu mengontrakkan ini, gimana itu? Sebenarnya kan itulah yang saya katakan tadi, pemerintah kan dia memiliki fungsi pengayom. Jadi pemerintah harus bisa menghitung dan mengukur apakah ini harus disewakan atau harus diberikan pengelolaannya kepada masyarakat, ya kan gitu. Disitulah dibutuhkan adanya peran serta dan partisipasi aktif masyarakat di kawasan itu yang harus dilibatkan. Ya, kan misalnya kalau ada masyarakat yang meminta ingin mengelola, nih ya di pemerintah silakan gitu harusnya. Bukan seperti itu. Oh, bukan seperti itu. Gimana maksudnya itu? Gini. Masyarakat adalah kepentingan yang kita utamakan gitu loh ya. Jadi ketika pemerintah mau menyewakan, kadang kan ada kenapa harus disewakan? Tadi Bli Erwin kan nyatakan, siapa tahu ada brokernya atau ada upaya untuk mendapatkan sesuatu, ini kan patut diduga kan gitu. Nah, kita ingin semuanya berjalan terbuka gitu ya, terbuka. Apakah ada pihak yang bermain dalam kondisi ini sehingga harga dipublish segitu padahal tidak segitu gitu maksudnya nih. Yang kedua, yang pasti adalah ketika menjadi penguasaan atau alas hak. Alas hak itu artinya kan dia boleh melakukan hak keperdataan di kawasan itu berdasarkan alas hak yang dia punya. Berarti dia bisa mengangkat ego sektoralnya, mungkin bisa mengusir masyarakat kalau melewati tempat itu. Kan itu yang kita tidak mau, itu adalah public space. Bagi kita, cukup sebenarnya kawasan itu disepakati bersama antara masyarakat sebagai pendukung kawasan itu dengan investor, itulah. Kesepakatan di bawah aja cukup menurut saya. Tidak harus sampai menyewakan gitu. Kalau kesepakatan di bawah sudah clear ya nggak akan terjadi persoalan, kan sama-sama membutuhkan. Betul. Pelaku usaha butuh view. Kalau memang point of benang merahnya kalau memang ingin view-nya rapi bersih ya kan tinggal sama masyarakat. Yes, itulah yang kita maksud. Tidak harus dengan jalan mengontrakkan ya, gitu. Itulah yang kita kenal dengan nama community based development of tourism gitulah. Membangun pariwisata berdasarkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat kita atau mengajak serta masyarakat di dalamnya. Ini yang lost control menurut saya. Nah, sehingga kesimpulan saya dari semua ini, pemerintah jangan lost control, jangan menggunakan kekuasaan karena hanya ada kepentingan sesuatu di balik kepentingan yang lainnya. Sehingga harapan kita nanti kita ingin hearing dengan Sekda, PJ Sekda, kemudian dengan bagian aset, kemudian bagian inspektorat untuk melihat ini lebih tajam berkaitan dengan persewaan ini. Kalau pertanyaan Bang Erwin tadi, enggak ada tempat lain yang juga disewakan? Ada pasti. Pasti ada. Selain yang di mana tuh ya? Pantai Lima. Selain Pantai Lima dan Mundur Jatuh ini pasti ada kan? Pasti ada. Nah, ini harus transparansi. Nah, makanya ini jangan-jangan sudah semua sold out nih gitu. Makanya ini menjadi momentum penting buat kita. Saya di kelembagaan dewan karena sekarang memiliki fungsi yang normatif, harus melaksanakan fungsi ini, ya kita akan lakukan upaya yang progresif dan revolusioner untuk melihat situasi ini agar masyarakat pertama yang merasa terzolimi, masyarakat setempat.
Karena mereka merasa kok tidak ada yang memperjuangkan kami, kok lahan kami bisa sampai disewakan ke investor. Apakah ada kong kali kong dan seterusnya, kan gitu. Nah, oleh karena itu kita ingin melakukan hearing dalam waktu yang cepat dan selanjutnya ingin pemerintah mengungkapkan secara transparan terutama kepada perwakilan pada kita. Kalau ini terungkap di mana aja yang sudah dikontrakkan oleh PMK Badung di sepanjang 81 km. 82 km. 82 meledak ini, Pak. Meledak. Aduh. Tapi kita ingin meledak. Tapi Blairwin, yang kita inginkan pertama dalam kerangka menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, kita ingin menjaga stabilitas pertumbuhan daerah. Berarti yang meledak itu kita coba lakukan komunikasi, kan, harmonisasi. Maksud saya bukan meledak apa ya, penonton atau teman-teman, meledak maksudnya viral banget gitu loh. Wah, banyak habis tuh PMK Badung ini dihujat gitu sama. Iya. Itulah yang kita ingin lihat kalau sudah transparan, sudah. Tapi bisa nggak, sorry Pak, tapi bisa nggak dicari datanya tuh Pak? Saya kira ada nggak yang mau bisa nggak dibuka datanya tuh? Ya, saya kira membuka data sangat mudah. Kalau saya ada jadi DPR langsung saya cari tuh datanya tuh, saya beberkan dar gitu. Kita kan semua. Blairwin, kita ada mekanisme. Oh, ada mekanismenya. Jadi start kita, saya secara pribadi sebagai anggota dewan kan melaksanakan tugas saya. Saya bicarakan ini, tugas dewan kan membicarakan. Saya sudah bicarakan ini di area publik. Ya, kemudian saya harus bicarakan ini di internal lembaga untuk dirumuskan langkah-langkah secara normatif kita bisa menyelesaikan persoalan ini. Kan yang kita cari solusi. Ya, bukan mencari-cari kesalahan. Karena fungsi pengawasan dewan itu jelas, tidak mencari-cari kesalahan, tetapi memberikan solusi dan pandangan kepada eksekutif untuk berbenah. Nah, kurang lebih gitu. Jadi singkat cerita sosial. Nah, singkat ceritanya kita pergunakan itu dan saya pastikan kami sudah lakukan dengan membicarakannya di area publik. Tinggal kita bicarakan secara teknis gitu ya dengan unit terkait mau dibawa kemana aset-aset Badung yang jumlahnya mungkin luar biasa gitu ya, karena aset-aset Badung ini ada yang bergerak, ada yang tidak bergerak. Ini juga bisa akan melebar, benar tadi. Mungkin juga bisa meledak dari perspektif aset-aset yang bergerak. Kan kita belum sampai ke situ nih. Aset itu kan ada bergerak, ada tidak bergerak. Yang bergerak, yang gimana? Yang tidak bergerak? Yang bergerak dia aset yang bisa bergerak seperti mobil, barang-barang yang bisa bergerak, ya aset-aset lainnya. Ini kan ya cubitan kita lah kepada eksekutif agar lebih berbenah dan lebih hati-hati gitulah. Selanjutnya tentu kita framing kita dalam konsep penggunaan aset daerah Kabupaten Badung ini lebih kepada mengupayakan terjaga dan terciptanya kebudayaan kita yang berkelanjutan. Dalam konsep ajak Bali untuk mempertahankan pesisir sebagai tempat masyarakat Bali melaksanakan kegiatan sosial dan budayanya. Itu konsep kita. Sejauh konsep itu tidak melebar, maka kita anggap pemerintah melaksanakan kewajibannya. Tapi kalau melebar hanya demi kepentingan menambah kas daerah yang tidak seberapa dibandingkan dengan potensi PHR yang jumlahnya jauh lebih besar, lebih baik persewaan ini ditinjau kembali. Kalau menurut tadi belum jelas saya dengar, kalau menurut Pak Puspenegara berapa potensi kalau memang digarap maksimal PHR di Badung itu? Oke. Pajaknya. Kita ke situ ya. Oke. Sekarang berapa triliun? 10? Ya, berapa? gini. 2024 biar kita ada komparasi ya. 2024 Indo itu APBD Badung itu dibuat sama perubahan, setelah perubahan itu menjadi 12,1 triliun. Itu APBD. Pendapatan asli daerahnya kurang lebih 8,9 triliun. Tapi kita bicara umum lah. 12,1 triliun APBD tahun 2024. Sekarang di APBD 2025, pasti Bang Erwin akan ketawa ini. APBD Badung diproyeksikan 10,44 triliun. Kok bisa turun? Itu. Kenapa? Nah, inilah yang kita sebut tidak lazim diawali dengan persoalan serius. Bukan serius lagi. Normanya sudah. Kok bisa gitu? Nah, inilah yang kita akan pertanyakan lebih jauh. Saya kan jadi
dewan sekarang gitu ya. Jadi saya akan memainkan peran ini berkaitan dengan ketidaklaziman APBD Badung yang justru turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya, padahal asumsinya kan jelas. Ya. Pertumbuhan ekonomi kita naik. Bandung itu pertumbuhan ekonominya terbesar loh. Betul. Kalau dari perspektif kabupaten kota di seluruh Indonesia 6% pasca Covid. 2025 berarti kita proyeksi naik dari 6% kan? Sekitar 6,5 lah atau 6,2 sampai 6,3%. Pertumbuhan ekonomi naik, stabilitas pembangunan mantap. Jumlah kunjungan wisatawan naik. Ciri-ciri naiknya gimana? Bandara Ngurah Rai kan sudah melaporkan. Sampai bulan September akhir tahun 2024, jumlah wisatawan mancanegara 4,9 juta. Di Ngurah Rai itu sudah dilakukan pembenahan untuk wisatawan bisa fast flowing, tidak lagi ngantre. Namanya auto gate. Itu ada pembangunan 90 auto gate sehingga wisatawan sekarang turun dari pesawat, masuk auto gate langsung sudah bisa ke bagasi. Kalau dulu kan ngantre 1 jam, 1 jam kali sekian orang itu luar biasa. Perbaikan dilakukan oleh Bandara Ngurah Rai untuk memfasilitasi wisatawan nyaman masuk Badung. Sementara pendapatan Badung itu kok bisa turun, padahal asumsinya kan tadi pertumbuhan ekonominya meningkat. Itu kan ininya, APBD-nya, bukan PAD-nya, Pak. APBD itu di dalamnya ada PAD. Oh, di dalamnya. PAD, kita buat globalnya saja lah. Kalau terjadi penurunan ini, pertanyaan kan ada apa? Kan tidak ada kejadian luar biasa. Berarti Badung sudah bisa memproyeksi ada COVID lagi di tahun 2025. Kalau menurut Pak Puspa gara-gara apa ini? Kalau dari saya jelas. Ada ketidakcermatan unit-unit dalam menganggarkan penganggaran ini, atau ada ekspektasi berlebih di tahun 2024. Nah, tapi makanya kita akan cermati ini lebih lanjut ketika kita lakukan hearing dalam waktu yang cepat, karena kita kan sedang membahas APBD Induk tahun 2025. Berarti kita harus sudah ketemu dengan. Tapi belum sah tuh 10 triliun itu belum sah. Belum, makanya kritikal kita rancangan yang dibuat oleh eksekutif dengan angka turun dari 12,1 ke 10,44 inilah kita pertanyakan. Kok aneh, mau maju apa mau mundur kan gitu. Tapi kan di DPRD Badung katanya lebih besar fraksi PDP, dominasi 50% plus 1. Kalau Pak ngomong gini tetap voting kalah berarti, Pak. Ya, kalau kita bicara voting. Ya, kalau bicara voting. Pancasila kan jelas, permusyawaratan perwakilan. Jadi kita lebih mengutamakan ya bahasa sederhananya permusyawaratan. Dan argumentasi yang futuristik lah. Yang logikanya masuk, dasar hukumnya masuk, tidak hanya sekedar ujug-ujug voting. Ya benar memang kalau dilakukan voting kita pasti kalah. Ya, tapi kita punya argumentasi yang kuat untuk itu. Dalam kerangka itulah kita menjadi perwakilan. Menurut saya sistem banyak anggota DPRD yang ketika bahas itu meskipun dia kalah suara tapi muncul di publik itu yang justru meskipun kita menang voting tapi isunya kalah di publik. Itulah yang saya maksudkan kita ketika kita di DPRD sebagai lembaga perwakilan, sebesar apa kita mampu memberikan penguatan sesungguhnya nilai-nilai aspirasi masyarakat di situ dengan segala tantangannya. Nah, memang tantangan salah satunya adalah voting bagi fraksi terbesar. Tapi bagi kami mengungkapkan sesuatu demi kebaikan masyarakat, apapun tantangannya, sekalipun voting tantangannya, kami akan tetap berjalan karena penilaian pada akhirnya ada di masyarakat. Tapi begini fenomena yang saya dengar kan, Pak. Daripada banyak anggota DPRD yang memilih diam dan terpaksa bekerja sama, gara-gara nanti dirayu ujung-ujungnya juga kalau vote juga kalah, mending nggak usah diungkap ini nanti kita proyek ini gitu. Bagi-bagi proyek gimana itu? Mungkin ada dua perspektif tentang hal itu. Pertama adalah perspektif lemahnya idealisme, dan satunya lagi adalah mau bergerak maju dengan idealisme, kan gitu. Kalau idealisme kita lemah, mungkin akan terjadi, nama bahasanya adalah show. Apa itu? Ya, sama-sama mau gitulah. Tapi kalau kita masih punya idealisme yang bisa mencerminkan kita adalah lembaga perwakilan, apalagi jumlah kita kecil, justru kesempatan kita untuk menjadi public
relation masyarakat untuk hal-hal yang menyangkut kepentingan, kebutuhan, dan kemanfaatan untuk masyarakat. Meskipun risikonya harus voting kita kalah, tetapi publisitasnya kita mainkan. Kita bisa kalah dalam voting, tetapi publisitas saya kira kita tidak kalah. Apalagi ketum Gerindra sekarang presiden kan. Ya, ya kita punya alutsista, kita punya alutsista yang kuat gitu. Ya, oleh karena itu kita ada pertama dalam memberikan perwakilan kepada masyarakat ini kita kan harus punya confidence, kita harus punya kepercayaan diri. Kemudian yang kedua kita punya basic knowledge yang cukup untuk bisa mewakili masyarakat dalam berbagai persoalan yang akan diteruskan oleh masyarakat. Saya tidak mempersoalkan kalau voting kita kalah, tetapi advantage-nya tetap kita akan berjalan untuk memberikan masyarakat rasa dalam perwakilan ini. Gitu. Saya penasaran jujur Pak, sampai sekarang mendengar cerita tadi dari 82 km tuh berapa ya lahan yang sudah disewakan oleh PMK, sudah disertifikatkan dan disewakan ke investor oleh PMK Badung ini. Ini berapa persen yang tersisa? Jangan-jangan 100% sudah sold out nih. Akhirnya pertanyaan kita sama. Pak, DPRD nggak punya data Pak? Gini, bukan tidak punya data. Kita, makanya saya katakan tadi, panjang pantai 82 km itu kan data. Gitu nah itu yang kan gitu. Disertifikatkan belum ada datanya. Ya gini, itulah gunanya kita nanti hearing. Dengan kita kan baru dilantik nih. Jadi mungkin karena saya sempat jeda 10 tahun ya di DPR. Jadi data ini kita pasti harus gali dari eksekutif berbasis statistik gitulah ya. Ini adalah fenomena gunung es. Artinya munculnya kasus ini adalah momentum untuk kita untuk melihat kondisi-kondisi yang lainnya yang sejenis kan gitu. Nah, pertanyaan beliau kan, apakah tidak punya data? Pasti DPR itu akan menggali data yang lebih sahih ketika ada persoalan, gitu. Tapi kami tetap akan melakukan semacam penggalian informasi, terutama kan berkaitan dengan telaahan data, gitu ya. Jadi jujur memang sampai detik ini kami tidak memegang yang mana data yang sudah dipersewakan gitu. Data rinci belum ada. Karena memang DPR tidak bisa minta data itu Pak. Karena judulnya adalah BHM atau barang milik daerah BMD gitu ya. Itu tidak ada fungsi dewan di situ. Tanpa persetujuan DPR, eksekutif boleh melakukan upaya-upaya terhadap barang milik daerah tanpa persetujuan DPR. Itulah ada sesuatu yang memang tidak difasilitasi oleh regulasi. Kewenangan DPRD itu sangat gini, bisa sekarang saya perlu data ini langsung minta ke eksekutif dikasih, saya kira langsung bisa begitu Pak. Tidak seperti itu umumnya juga ya karena gini, pengawasan kita kan bukan pengawasan teknis. Contoh gini, oh ini bangunan gedung, woi batanya ini kayaknya tidak sesuai dengan spek. Kita tidak seperti itu. Kita tidak seperti itu. Itu teknis. Unit tapi teknis. Kan ini bukan bicara teknis tapi aturan, data. Ya, makanya tugas kita adalah mengcompare antara kondisi empirik dengan regulasi. Kalau ini tidak ditemukan, kita pertanyakan. Makanya hak dewan yang berikut setelah melakukan hearing, dengar pendapat, ada namanya hak-hak khusus. Pertama, hak bertanya. Kalau hak bertanya tidak mampu, naik dia hak menyatakan pendapat. Kan di situ bisa semacam ya, karena kita tidak boleh mengimpeach gitu ya. Itulah hak yang bisa dipergunakan DPR kalau tidak ditemukan kesesuaian antara fakta empirik dengan regulasi. Disitulah kita. Tapi ini kan data yang bukan data rahasia kan, misalnya kalau ada lahan disewakan oleh ini bukan data rahasia. Harusnya kalau saya jadi wartawan di Badung tinggal tanya aja sekdanya, Pak Sekda, berapa nih data yang sudah sewakan, tinggal gitu sebenarnya. Tapi kalau sekdanya mau jawab, nah makanya jawaban kedua namanya goodwill. Kalau ada goodwill dari pemerintah kan kita tidak perlu bertanya. Makanya saya tanyakan sejauh mana transparansi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Badung terkait persewaan lahan ini. Kalau sudah ada goodwill, ada political will, nggak perlu bertanya kita, karena sudah diumumkan secara otomatis. Ini kan kita dapat bahan-bahan justru dari media, kan gitu. Ada yang DPD yang bisa ngancam-ngancam minta data itu kan, mudah-mudahan
Aji datang ke Badung. Kalau kita normanya kan sudah jelas gitu ya. Boleh saja kita minta data, tetapi kan ada normanya. Ya, ada normanya seperti apa gitu ya. Kalau saya lebih mengedepankan santun. Apa ya bahasanya di luar santun itu adalah komunikasi yang efektif. Ya, artinya komunikasi yang efektif itu kita ajak duduk, kita komunikasikan meskipun tidak di dalam lembaga dewan. Di mana saja bisa. Makanya yang penting dari sebuah keputusan DPRD itu kan lobby. Itulah fungsi dewan. Lobby-lobby itu menjadi penting kita lakukan sehingga dalam mengambil keputusan kita sudah berproses di lobby-lobby gitu. Ya, kadang ada namanya lobby kan pernah dengar kata bicameral, kan pernah dengar kata itu. Nah, jadi dari perspektif kami jelas bahwa dalam memohon dan meminta data kita sudah ada medianya, namanya hearing atau dengar pendapat. Atau kita sebagai anggota dewan secara pribadi juga bisa berkomunikasi dengan eksekutif karena kita punya hak administratif, hak imunitas, hak bertanya, itu hak kita. Ya boleh kita bertanya, Pak, kami tanyakan ini, ya tadi pertanyaan kita kan mengarah ke pengeluaran data gitu. Jadi datanya bisa keluarkan, itu seninya kita bermain. Jangan sampai begini, Pak. Ini saya kan cuma mewakili netizen aja. Jangan sampai sebenarnya DPRD ini bahkan dulu yang sudah ikut konstelasi sekarang kan juga orang DPRD nih. Sebenarnya mereka sudah tahu fenomenanya di lapangan seperti apa, tapi dia nggak berani membuka. Karena harus kompromi dulu kan dengan pihak-pihak yang memang nanti akan pernah dampak ini gitu. Jangan sampai begitu. Itulah yang kita antisipasi. Jangan sampai begitu pikirannya kan. Jangan sampai ini orang-orang DPRD ini sebenarnya udah tahu ini masalahnya berapa lahan di kontrakan, cuman dia nggak mau speak up gitu. Nah, itulah gunanya checks and balance kan gitu. Nah, itulah fungsi kita. Jadi dibutuhkan adanya kemampuan untuk mengejawantahkan idealisme dalam memberikan pertanggungjawaban moral dan politik kepada pemilih dan daerah pemilihan. Sulit ya diterjemahkan itu. Memberikan pertanggungjawaban moral dan politik kepada pemilih dan daerah pemilihan. Artinya kita memiliki kewajiban untuk menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang harusnya kita tampil terdepan dalam persoalan-persoalan masyarakat di daerah pemilihan kita dan di wilayah kabupaten. Karena kan waktu COVID juga kan kebanyakan DPRD bahkan seluruh Bali pun bungkam semua kan. Pak, untung yang Pak speak up dulu kan ikut ini. Yang lainnya kan siap semua ini. Sama kayak gregetan juga sama kadang-kadang sama legislatif di Bali ini, Pak. Ini apa nih kita punya wakil rakyat kok diam semua nih gitu. Nah, waktu kalau masalah di Badung lagi, Pak, masalah pengerukan tebing itu ya. Gimana itu, Pak? Saya kira kejaksaan sudah turun. Dan Presiden Prabowo juga sudah tegas menyatakan yang diteruskan oleh kami ada instruktur pemberian pendidikan di DPR yang menyatakan bahwa ini A1 ya beritanya gitu, bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan langkah-langkah gitu ya untuk KPK sudah turun tangan nih. Baru langkah-langkah. Oh, langkah-langkah. Langkah-langkah yang kita kan tidak tahu secara teknis ya. Untuk pertama kan tujuannya clarify ya, mengklarifikasi dulu. Kemudian dari klarifikasi itu naik menjadi verifikasi kan gitu. Dari setelah itu kan urusan lembaga teknis yang bersangkutan. Bagi kami di praksi Gerindra jelas, kami ingin bahwa semuanya berjalan transparan, normanya diikuti, kebijakannya juga bisa ikut, gitu ya. Karena norma dan kebijakan dua hal yang kadang bertentangan, gitu ya. Betul. Kita berharap relatif kita mampu untuk memperbaiki konstruksi keputusan politik dan kebijakan politik di Kabupaten Badung. Meskipun praksi kita kecil, tapi saya berkeyakinan bahwa speak up kita rasional, speak up kita futuristik, memiliki jangkauan yang lebih panjang ke depan, tidak hanya berpikir hari ini, dan speak up kita lebih kepada logika-logika yang bisa memberikan
formula yang lebih baik kepada pemerintah dalam kerangka memberikan solusi baik terhadap pendapatan daerah yang tidak hanya harus ngutang kandik duduk jarum, tidak hanya harus mencari pendapatan dari sektor yang kecil hanya dengan menyewakan, tetapi kita sudah punya saham 10% yang tinggal kita maksimalisasi dengan menghitung secara cermat berapa jumlah akomodasi, berapa jumlah kondotel, berapa jumlah strata title, berapa jumlah timeshare. Ini kan belum pernah dengar beli Erwin kan? Paling beli Erwin dengarnya jumlah hotel, jumlah restoran. Nah, sekarang ini fenomena di Badung, tambahan potensi, PHR. Pernah mendengar nggak family office? Oh iya. Yes. Pernah. Kalau orang tahu family office, ini keluarga-keluarga kaya seluruh dunia. Itu tinggal di Bali. Faktanya iya. Bukan di Badung kan? Di Bali. Di Badung lah. Oh di Badung? Di Badung. Sebaran akomodasi villa terbesar di Bali kan ada di Badung. Oke. Jadi ada namanya family office, keluarga kaya, dia tinggal di wilayah Kabupaten Badung, yang belum terhitung PHR-nya. Belum. Kenapa? Gitu pertanyaannya. Kenapa? Karena mereka lebih banyak tinggal di villa yang bagus, kondo villa namanya. Nah, baru dengar juga istilahnya. Yang kebanyakan kondo villa itu di luar RDTR zonasi pembangunan. Berarti, bodong dan pajaknya masuk ke pribadi. Nah, kan gitu. Nah, selanjutnya, ini kan potensi, makanya ini potensi, gitu ya. Kedua, setelah potensi PHR dari family office, dari keluarga kaya, berarti pembelanjaannya besar nggak kalau keluarga kaya? Ya. Berarti PHR itu dihitung dari expenditure total. Berarti pembelanjaannya. Yang kedua, pernah dengar kata nomini nggak? Pernah. Hampir setiap notaris coba tanya di Kabupaten Badung, pasti menjadi nomini dari satu aset milik warga negara asing. Percaya nggak itu? Nah, nomini juga belum kita maksimalkan. Apakah dia kena retribusi atau pajak? Dan ini perlu ada kesepakatan, kesepahaman. Karena nomini begitu masif di wilayah Kabupaten Badung. Memang istilah ini banyak yang tidak mendengarnya, tapi kami di lembaga perwakilan paham benar istilah nomini ini. Karena saya di daerah pariwisata hampir juga sering ditawari gitu ya, oleh warga negara asing untuk menjadi nomini. Nah, berapa komisinya kalau jadi nomini? Asik pertanyaannya. Ngeri itu, Pak. Saya penasarannya berapa. Itu nanti kita bahas di lain sesi. Nanti lain sesi ya. Kenapa ada rapat sekarang? Oke, Pak. Yang jelas, terima kasih. Kita potensi sangat besar. Kalau ini bisa digali dengan baik, diformulakan dengan baik, maka Badung tidak perlu menyewakan kawasan-kawasan yang sebatas luasnya 17,3 are hanya untuk mengkontribusi terhadap pendapatan daerah. Luar biasa. Terima kasih Pak. Sama-sama Bli Erwin yang baik salah hati. Satu pejabat atau wakil rakyat di DPRD Badung yang vokal setahu saya ya. Ya biasa-biasalah, tapi yang penting ada aksi, ada reaksi. Betul. Saya sebelum ini saya juga sebenarnya sudah mengundang Pendesa Canggu, cuman belum direspon. Saya sempat juga waktu acara hearing pariwisata kemarin sempat komunikasi dengan stafnya Pak Giri Praste. Saya tawarkan podcast juga, beliau dipastikan juga beliau tidak akan mau ke podcast gitu katanya. Oh nggak Pak, dia nggak maksa Pak. Siap. Mau podcast, sing demen kan podcast gini saya ngerti dia Mas. Tapi bagi kami, sebagai anggota Dewan, public relation menjadi penting. Speak up adalah tujuan dan tugas kami. Nah, dia juga sudah undang calon, bukan berarti terus Gerindra terus undang dari Jagbali. Saya juga sudah mengundang PDI juga semua. Kebetulan yang mau datang dari Biru Muda, Gerindra ini aja orto gitu. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, welcome. Terima kasih, pokoknya sukses terus. Erwin, semoga jadi komandan perang juga sekarang Pak ya di Badung. Sekretaris perang untuk Mulia Pas. Siap Pak. Oke, pokoknya sukses terus Pak. Terima kasih semoga sehat selalu. Sama Kita tutup. Om Santi Om. Terima kasih.